Kisi-kisi soal yang kami buat ini, sesuai surat edaran Kemensos terkait seleksi pengadaan P3K Tendik di Sekolah Rakyat tahun 2025, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Pembahasan soal ini fokus pada formasi operator sekolah, jabatan pengelola layanan operasional. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Untuk pembahasan poin lain, kalian bisa cek di video sebelumnya. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Sebagai operator sekolah, Andi menerima data peserta didik baru dari wali kelas untuk diinput ke dalam aplikasi Dapodik. Data tersebut harus diolah dan diverifikasi terlebih dahulu agar sesuai dengan ketentuan. Apa tujuan utama proses verifikasi data tersebut? A. Mempercepat proses penginputan data ke sistem. B. Menyesuaikan data dengan keinginan pihak sekolah. C. Mengurangi beban kerja wali kelas. D. Menyederhanakan laporan administrasi sekolah. E. Memastikan data valid, akurat, dan sesuai regulasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Memastikan data valid, akurat, dan sesuai regulasi. Karena verifikasi data bertujuan untuk memastikan data yang diinput ke sistem resmi seperti Dapodik adalah benar, akurat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena data tersebut menjadi dasar kebijakan pemerintah. Soal nomor 2, pada saat pengumpulan data sarana dan prasarana sekolah, operator sekolah harus memperhatikan siapa yang bertanggung jawab atas kebenaran data dan bagaimana data tersebut diperoleh. Berdasarkan ketentuan, siapa pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kebenaran data tersebut? A. Operator sekolah. B. Kepala sekolah. C. Dinas Pendidikan. D. Wali kelas. E. Operator Dinas Pendidikan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Kepala sekolah. Karena, meskipun operator melakukan penginputan, kepala sekolah bertanggung jawab secara formal terhadap kebenaran data sekolah yang dilaporkan kepada pemerintah. Soal nomor 3, dalam pengelolaan data sekolah, operator diwajibkan menyimpan dokumen pendukung secara rapi dan sistematis. Mengapa pendokumentasian data sekolah sangat penting dilakukan? A. Agar data mudah dihapus jika terjadi kesalahan. B. Untuk kepentingan arsip pribadi operator. C. Sebagai bukti fisik dan bahan audit atau verifikasi. D. Supaya laporan sekolah terlihat lebih banyak. E. Untuk memenuhi keinginan pihak luar sekolah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Sebagai bukti fisik dan bahan audit atau verifikasi. Karena, pendokumentasian penting sebagai bukti sah apabila terjadi pemeriksaan, audit, atau verifikasi oleh pihak berwenang, serta untuk menjamin akuntabilitas data. Soal nomor 4, ketika melakukan penginputan data peserta didik ke sistem, operator menemukan perbedaan antara data di ijazah dan kartu keluarga. Langkah paling tepat yang harus dilakukan operator adalah A. Menginput data sesuai kartu keluarga saja. B. Menginput data sesuai ijazah tanpa konfirmasi. C. Menginput data berdasarkan perkiraan. D. Melakukan klarifikasi dan meminta dokumen pendukung. E. Menunda penginputan hingga akhir tahun. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Melakukan klarifikasi dan meminta dokumen pendukung. Karena, perbedaan data harus diselesaikan melalui klarifikasi dan dokumen resmi agar data yang diinput valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Soal nomor 5, operator sekolah mengelola data guru dan tenaga kependidikan sesuai prinsip 5W1H. Kapan waktu paling tepat melakukan pembaruan data tersebut? A. Secara berkala dan saat terjadi perubahan data. B. Saat operator memiliki waktu luang. C. Saat ada instruksi dari kepala sekolah. D. Hanya saat akhir tahun pelajaran. E. Setelah dilakukan audit. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Secara berkala dan saat terjadi perubahan data. Karena, pembaruan data harus dilakukan secara berkala dan setiap ada perubahan, agar data selalu mutakhir dan sesuai kondisi nyata. Soal nomor 6, berikut ini merupakan tugas operator sekolah dalam pengelolaan data sekolah, kecuali A. Mengumpulkan data peserta didik. B. Mengolah dan memverifikasi data sekolah. C. Menginput data ke sistem resmi. D. Menetapkan kebijakan pendidikan sekolah. E. Mendokumentasikan arsip data sekolah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menetapkan kebijakan pendidikan sekolah. Karena, penetapan kebijakan merupakan kewenangan kepala sekolah dan dinas, bukan tugas operator sekolah. Soal nomor 7, dalam pelaksanaan tugasnya,
Operator sekolah wajib menjaga kerahasiaan data. Mengapa hal ini penting dilakukan? A. Agar data tidak mudah diakses peserta didik. B. Karena data sekolah termasuk data yang dilindungi. C. Untuk menghindari konflik antar pegawai. D. Supaya operator tidak menambah pekerjaan. E. Agar laporan sekolah terlihat eksklusif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Karena data sekolah termasuk data yang dilindungi. Karena data sekolah mengandung data pribadi dan informasi penting yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga wajib dijaga kerahasiaannya. Soal nomor 8, operator sekolah diminta memperbaiki data setelah ditemukan kesalahan input. Bagaimana cara yang sesuai aturan untuk memperbaiki data tersebut? A. Menghapus data lama tanpa catatan. B. Mengubah data secara langsung tanpa konfirmasi. C. Menunggu hingga tahun ajaran baru. D. Mengabaikan kesalahan kecil. E. Melakukan perbaikan sesuai prosedur sistem dan dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Melakukan perbaikan sesuai prosedur sistem dan dokumen. Karena perbaikan data harus mengikuti prosedur resmi sistem dan didukung dokumen sah agar perubahan dapat dipertanggungjawabkan. Soal nomor 9, dalam penginputan data sekolah, operator harus memahami bagaimana alur pengelolaan data yang benar. Urutan yang tepat adalah A. Input kumpulkan dokumentasikan olah. B. Kumpulkan olah dokumentasikan input. C. Dokumentasikan kumpulkan input olah. D. Olah input kumpulkan dokumentasikan. E. Input olah kumpulkan dokumentasikan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Kumpulkan olah dokumentasikan input. Karena alur yang benar dimulai dari pengumpulan data, kemudian pengolahan dan verifikasi, pendokumentasian, dan terakhir penginputan ke sistem. Soal nomor 10, dalam menjalankan tugasnya, operator sekolah harus mematuhi peraturan perundang-undangan. Berikut yang termasuk prinsip pengelolaan data sekolah, kecuali A. Akurasi data, B. Transparansi, C. Akuntabilitas, D. Manipulasi data demi bantuan, E. Kepatuhan terhadap aturan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Manipulasi data demi bantuan. Karena manipulasi data melanggar prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan hukum, serta dapat menimbulkan sanksi administratif maupun pidana. Soal nomor 11, pada awal tahun ajaran baru, operator sekolah menerima data mutasi peserta didik dari sekolah lain. Apa yang harus dilakukan operator sebelum menginput data tersebut ke sistem? A. Langsung menginput agar data segera masuk. B. Menyesuaikan data dengan data sekolah lama. C. Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen. D. Menginput berdasarkan informasi lisan. E. Menunggu instruksi dan persetujuan kepala sekolah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen. Karena data mutasi harus diverifikasi melalui dokumen resmi agar tidak terjadi kesalahan data yang berdampak pada administrasi dan kebijakan. Soal nomor 12, operator sekolah diminta menyiapkan data untuk keperluan bantuan pemerintah. Mengapa ketepatan waktu penginputan data sangat penting? A. Agar operator terlihat disiplin. B. Supaya data tidak mudah diubah. C. Untuk mengurangi beban kerja kepala sekolah. D. Agar laporan sekolah cepat selesai. E. Karena data menjadi dasar penyaluran bantuan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Karena data menjadi dasar penyaluran bantuan. Karena keterlambatan input data dapat menyebabkan sekolah tidak mendapatkan haknya, seperti bantuan dan program pemerintah. Soal nomor 13, dalam pengolahan data sekolah, operator harus memahami di mana data disimpan secara aman. Media penyimpanan yang paling tepat sesuai prinsip keamanan data adalah A. Sistem resmi sekolah dan arsip terstruktur. B. Komputer pribadi operator tanpa sandi. C. Flash disk pribadi. D. Media sosial sekolah. E. Ponsel pribadi operator. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Sistem resmi sekolah dan arsip terstruktur. Karena data sekolah harus disimpan pada sistem resmi dan arsip terkelola untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keberlanjutan data. Soal nomor 14, operator sekolah menemukan kesalahan data guru setelah data terkunci di sistem. Apa langkah paling tepat yang harus dilakukan? A. Membiarkan karena data sudah terkunci.
B. Mengubah data tanpa prosedur. C. Mengikuti mekanisme perbaikan resmi. D. Menghapus akun guru terkait. E. Menginput data baru tanpa penghapusan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengikuti mekanisme perbaikan resmi. Karena setiap perubahan data harus mengikuti mekanisme resmi sistem agar tidak melanggar ketentuan. Soal nomor 15, berikut ini yang termasuk sumber data resmi sekolah, kecuali A. Akta kelahiran, B. Kartu keluarga, C. Ijazah, D. Informasi dari media sosial, E. Surat keterangan resmi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Informasi dari media sosial. Karena media sosial bukan sumber data resmi dan tidak dapat dijadikan dasar penginputan data sekolah. Soal nomor 16, operator sekolah harus memahami siapa yang berhak mengakses data tertentu. Pihak yang tidak berwenang mengakses data pribadi peserta didik adalah A. Kepala sekolah, B. Operator sekolah, C. Dinas pendidikan, D. Wali kelas, E. Pihak luar tanpa kepentingan resmi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Pihak luar tanpa kepentingan resmi. Karena akses data dibatasi hanya bagi pihak yang memiliki tugas dan kewenangan resmi. Soal nomor 17, dalam pelaksanaan tugasnya, operator sekolah bekerja berdasarkan SOP. Mengapa SOP penting diterapkan? A. Agar pekerjaan terasa lebih rumit. B. Untuk membatasi kreativitas operator. C. Menjamin keseragaman dan kepatuhan prosedur. D. Agar operator bekerja lebih lama. E. Untuk kepentingan laporan pribadi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menjamin keseragaman dan kepatuhan prosedur. Karena SOP memastikan pekerjaan dilakukan sesuai aturan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Soal nomor 18, saat melakukan pendokumentasian, operator mengelompokkan data berdasarkan jenisnya. Tujuan utama pengelompokan data tersebut adalah A. Agar arsip terlihat banyak. B. Mempermudah pencarian dan pengelolaan. C. Supaya data tidak mudah diubah. D. Untuk kepentingan pribadi operator. E. Agar laporan terlihat lengkap. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mempermudah pencarian dan pengelolaan. Karena pengelompokan data memudahkan akses, pengelolaan, dan pengawasan data sekolah. Soal nomor 19, berikut ini merupakan dampak kesalahan penginputan data sekolah, kecuali A. Kesalahan penyaluran bantuan, B. Ketidaksesuaian laporan sekolah, C. Masalah administrasi, D. Meningkatnya kepercayaan publik, E. Potensi sanksi administratif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Meningkatnya kepercayaan publik. Karena kesalahan data justru menurunkan kepercayaan, bukan meningkatkan. Soal nomor 20, operator sekolah harus memahami mengapa data harus diperbarui secara berkala. Alasan yang paling tepat adalah A. Menyesuaikan dengan kondisi sekolah yang aktual, B. Mengikuti tren administrasi, C. Agar pekerjaan operator bertambah, D. Untuk mengisi waktu luang, E. Supaya laporan terlihat berbeda. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyesuaikan dengan kondisi sekolah yang aktual. Karena data harus mencerminkan kondisi nyata dan terkini sekolah. Soal nomor 21, dalam pengelolaan data, operator sekolah menemukan data ganda. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menghapus salah satu tanpa pengecekan, B. Membiarkan karena tidak berdampak, C. Melakukan pengecekan dan validasi ulang, D. Menginput ulang semua data, E. Menunda hingga audit. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melakukan pengecekan dan validasi ulang. Karena data ganda harus divalidasi agar tidak menimbulkan kesalahan sistem dan laporan. Soal nomor 22, operator sekolah menerima instruksi penginputan data mendadak. Sikap profesional yang harus ditunjukkan operator adalah A. Melaksanakan sesuai prosedur, B. Menolak karena di luar jadwal, C. Mengabaikan instruksi, D. Menginput asal cepat selesai, E. Menyerahkan sepenuhnya ke wali kelas. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah A. Melaksanakan sesuai prosedur, karena profesionalisme ditunjukkan dengan kepatuhan pada prosedur, bukan tergesa-gesa. Soal nomor 23, prinsip kerja operator sekolah dalam pengelolaan data adalah berikut, kecuali A. Teliti, B. Jujur, C. Bertanggung jawab, D. Cepat tanpa verifikasi, E. Patuh aturan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Cepat tanpa verifikasi, karena kecepatan tanpa verifikasi justru berpotensi menimbulkan kesalahan fatal. Soal nomor 24, dalam rangka audit data sekolah, operator diminta menyiapkan dokumen pendukung. Dokumen tersebut berfungsi untuk A. Mengganti data di sistem, B. Membuktikan keabsahan data, C. Mengurangi jumlah arsip, D. Mempercepat penghapusan data. E. Kepentingan pribadi operator. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membuktikan keabsahan data, karena dokumen pendukung adalah bukti sah bahwa data yang diinput sesuai fakta dan aturan. Soal nomor 25, operator sekolah sebagai pengelola layanan operasional memiliki peran strategis. Peran utama tersebut adalah A. Menentukan kebijakan sekolah, B. Mengelola keuangan sekolah, C. Menyusun kurikulum, D. Menjalankan tugas teknis pengelolaan data. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menjalankan tugas teknis pengelolaan data, karena operator sekolah berperan sebagai pelaksana teknis administrasi data, bukan pengambil kebijakan. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.